Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertama-tama perkenalkan, nama saya Andika Febriansyah dengan dikit NIM terakhir 060 dari kelas PTIP 2020 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai web server dan DNS server. Pertama, saya akan menjelaskan dengan web server. Pengertiannya, web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Bagaimana web server bekerja? Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs serta HTTP, protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Fungsi dari web server sendiri adalah sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia, memberikan penyimpanan cache mode dan modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Web server sebagai hardware. Web server bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah dan mempunyai koneksi internet. Web server sebagai software. Selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Produk dari web server terdapat Apache, Nginx, IIS, Lightspeed, Web Server, GWS. Keunggulan masing-masing web server. Dari Apache, pengaturan lebih mudah, open source, komunitas yang besar. Selanjutnya ada Nginx, ringan, banyak fitur dan stabil, performanya yang tinggi. Lalu ada IIS mendukung penuh pada Windows, adanya kemampuan pengecekan kesalahan dan kerja menggunakan PHP lebih stabil. Dan yang terakhir, Lightspeed Web Server memiliki pencegahan DDoS, recover kesalahan secara langsung, kompatibel dengan Hetajas. Setiap web server mempunyai keunggulan masing-masing. Apache Web Server adalah layanan web server yang saat ini paling populer digunakan. Apache atau terkadang disebut dengan Apache Tomcat dengan dukungan pengembangan open source dan komunitas mampu menjadi raja dari web server lainnya. Lalu pengertian HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML ada sebuah teks biasa yang dapat fungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat menjadikan link. Pengertian HTTPS dan HTTPS. HTTP adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Pengertian lain dari HTTP adalah seperangkat aturan untuk mentransfer file seperti teks, gambar, suara, video, dan semua file multimedia lainnya di World Wide Web. Lalu HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data antar web client dan web server terenkripsi. Port yang digunakan adalah 443. Cara kerjanya sendiri. Cara kerja HTTP, klien HTTP membuat sambungan dan mengirimkan permintaan dokumen pada web server atau web hosting. Daemon HTTP di server web hosting tujuan
menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP. Cara kerja HTTPS dan HTTP sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya bagian validasi HTTPS yang menggunakan pada website apakah valid atau tidak. Proses ini dinamakan SSL handshake. Apabila valid, website akan menampilkan HTTPS bagi / dengan gembok hijau atau warna perusahaan website. Apabila tidak valid, maka peringatan situs tidak aman. Lalu kita akan menuju ke percobaannya. Kita membuat bagan seperti ini. Di sini saya sudah membuatnya. Lalu kita langsung ke langkah percobaannya. Buatlah skema jaringan. Sambungkan web server dengan sambungan 43431. Di sini saya sudah buat. Lalu nyalakan service HTTP komputer web server dan edit seperti poin ketiga. Di sini service lalu HTTP lalu kita ke index. Nah, berhubung di sini saya sudah membuatnya, jadi sudah selesai. Selamat datang di officialweb.com. Save. Lalu poin keempat, pada PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop lalu jalankan URL. PC 1 jalankan URL http //4343 Nah, sudah terbuka di PC 1. Sekarang kita coba di laptopnya. Nah, sudah bisa juga. Berarti ini menunjukkan PC 1 dan laptop bisa mengakses dari web servernya. Lalu kita lanjut ke praktikum DNS server. Pengertian DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Local URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkan secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkan dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut dalam IP address yang komputer pahami. Fungsi DNS antara lain adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Berikut bagian-bagian dari DNS. Prinsip dasar kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Jika Anda sulit membayangkan teknisnya, anggap saja ini seperti kegiatan mencari buku di perpustakaan. Ketika Anda mencari buku di perpustakaan, biasanya Anda akan diberi kode yang menjelaskan letak buku tersebut. Kode buku perpustakaan tersebut dinamai Deny Decimal System atau DDS. Biasanya ia diberi atas kode topik buku, kode nama belakang penulis, dan kode tahun buku diterbitkan. Kira-kira prinsip yang sama ditetapkan dalam DNS juga. Untuk memahaminya, Anda perlu mengetahui bagian-bagian URL yang tersusun dalam hierarki DNS. Satu perbedaan antara ialah kode perpustakaan mulai dari depan. Di sisi lain, kode yang berlaku pada DNS diurutkan dari belakang. Maka dari itu kita akan runut bagian-bagian DNS ini dari belakang. Berikut penjelasan lengkapnya. Root level domain merupakan bagian tertinggi hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik. Top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Lalu cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan lain seperti DNS restriction, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server.
Berikut adalah penjelasannya. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar. DNS server kemudian mencari informasi file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di sistem. Recursive query. User memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus berikan jawabannya. Ada dua kemungkinan. Pertama, DNS akan memberikan informasi relevan setelah mencari di root server ataupun authoritative name server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi yang tak bisa ditemukan. Lalu ada iterative query. User memasukkan hostname, DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Lalu non-recursive query. Ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. DNS resource atau DNS recursive resolver. DNS recursor merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau Internet Service Provider atau ISP. Lalu ada root name server. Katakanlah informasi yang Anda cari tidak ditemukan di ISP, maka kemudian sistem akan mencari informasi yang Anda butuhkan ke root name server. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari. TLD name server. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan sebagainya yang memiliki server yang spesifik. Authoritative name server. Setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. Jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Tentu saja ini hasil pencarian yang memiliki masa waktu tertentu. Lalu ada macam-macam DNS, ada A record, ada AAA record, MX record, JNM record, NS record, PTR record, CERT record, SRV record, TXT record, dan yang terakhir SOA record.